Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Jumat 6 Januari 2023 dalam masa Natal tahun A. Bacaan dibawakan oleh Renata Putri, Mazmur dilantunkan oleh Benediktus Joshua, dan renungan ditulis oleh Robertus Suparjo. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah kita semakin mengasihi, semakin peduli, dan bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas rahmat yang Kau limpahkan kepada kami sepanjang hidup kami, terutama hari ini. Engkau masih memberi kesempatan kepada kami untuk menikmati anugerah dan kebaikan-Mu. Semoga seluruh gerak dan aktivitas kami hari ini sesuai dengan kehendak-Mu dan dapat menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes, bab 5, ayat 5 sampai dengan 13. Saudara-saudaraku terkasih, tidak ada orang yang mengalahkan dunia selain dia yang percaya bahwa Yesus adalah Anak Allah. Dia inilah yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan Rohlah yang memberi kesaksian, karena Roh adalah kebenaran. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di bumi: Roh, air, dan darah, dan ketiganya adalah satu. Kesaksian manusia kita terima, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang Anak-Nya. Barang siapa percaya kepada Anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat Allah menjadi pendusta, karena orang itu tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang Anak-Nya. Dan inilah kesaksian itu: Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anak-Nya. Barang siapa memiliki Anak Allah, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki Dia, ia tidak memiliki hidup. Semuanya ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Demikianlah sabda Tuhan. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Pujilah Allahmu, hai Sion. Sebab Ia meneguhkan palang pintu gerbangmu dan memberkati anak-anak yang ada padamu. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem.
memberikan kesejahteraan kepada daerahmu dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Ia menyampaikan perintahnya ke bumi. Dengan segera firman-Nya berlari. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan dan hukum-hukum-Nya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukum-Nya tidak mereka kenal. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Haleluya. Langit terbuka dan terdengarlah suara Bapa. Inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Haleluya. Inilah Injil suci menurut Markus, bab 1 ayat 7 sampai dengan 11. Tatkala banyak orang datang minta dibaptis, Yohanes memberitakan, "Sesudah aku akan datang Dia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Pada waktu itu, datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan Ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat keluar dari air, Yesus melihat langit terkoyak, dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, "Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Demikianlah sabda Tuhan. Kerendahan hati. Renungan dibawakan oleh Sirila Cahyoyanti. Bapak, Ibu, saudara-saudari, orang muda dan anak-anak yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Melalui bacaan-bacaan hari ini, kita belajar menjadi saksi Kristus yang rendah hati. Dalam bacaan pertama, Yohanes mengajak kita untuk menyadari diri sebagai anak-anak Allah, di mana sebagai anak Allah, agar kita dapat memiliki hidup yang kekal, kita harus mampu menampilkan Yesus dalam hidup kita. Hidup kita harus menjadi kesaksian terhadap dunia dan menampilkan siapakah Yesus anak Allah itu. Kepercayaan kepada Kristus merupakan standar hidup kita. Dari bacaan Injil kita belajar tentang sikap rendah hati
dari kedua tokoh, yakni Yohanes Pembaptis dan Yesus. Tokoh pertama, Yohanes Pembaptis. Ia telah memberikan teladan bagaimana bersikap rendah hati di hadapan Tuhan. Ia sadar dirinya sebagai pelayan yang bertugas menyiapkan kehadiran Yesus. Sebagai pelayan, ia sadar bahwa siapa yang dilayani sebagai yang lebih besar dan lebih berkuasa. Dalam sikap kerendahan-hatiannya, Yohanes menunjukkan siapakah sesungguhnya Yesus itu. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Pernyataan ini menunjukkan bahwa kuasa Yesus sungguh maha agung, sehingga membuka tali kasut merupakan pekerjaan yang dilakukan oleh seorang hamba yang paling hina. Dalam status seperti itu saja, Yohanes sudah merasa tidak layak. Tokoh kedua yaitu Yesus. Dari ungkapan Yohanes menunjukkan bahwa Yesus adalah sosok yang dipersiapkan kedatangannya. Ia adalah Putera Allah. Yesuslah yang berkuasa membaptis dengan Roh Kudus. Namun, meskipun Yesus lebih besar daripada Yohanes, ia meminta supaya dibaptis oleh Yohanes dengan air. Ini merupakan tanda kerendahan hatinya. Ia yang adalah Putera Allah justru turun ke bumi dan menjadi manusia, menjadi sama dengan manusia. Ia minta dibaptis dengan air seperti manusia lainnya yang berdosa. Sikap yang ditampilkan oleh Yohanes dan Yesus berbanding terbalik dengan sikap kebanyakan orang pada masa sekarang, bahkan mungkin termasuk kita. Ada begitu banyak orang menginginkan diakui perannya, merasa diri sebagai orang yang berjasa, orang hebat, orang besar, walaupun meski sesungguhnya sangat kecil. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat menemukan orang yang marah-marah, protes karena merasa direndahkan atau tidak diakui peran atau jasanya. Ada juga orang yang begitu mudah mengatakan, "Sekarang saya telah menyelesaikan masa jabatan saya, jadi nilailah saya berdasarkan kenyataan dan rekam jejak." Apakah ia telah melakukan banyak hal yang baik sebagai wujud pelayanan kepada Allah, sebagai upaya menyejahterakan masyarakat? Belum tentu. Bahkan banyak orang menilai ia tidak melakukan apa-apa. Ada pula orang yang dengan mudah mengklaim dirinya bahwa keberhasilan orang lain tidak lepas dari jasanya. Wah, orang itu begitu karena saya telah memberi jalan, dan sebagainya, dan sebagainya. Hari ini, Injil mengajar kita bagaimana harus menjadi seorang beriman. Yohanes memberi teladan kepada kita sebagai orang beriman, bagaimana hidup selaras dengan tujuan Tuhan dan memberikan prioritas kepada kehendak Dia yang mengutus kita, yaitu melayani Tuhan dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh, tanpa mencari penghargaan dan penghormatan, hidup rendah hati tanpa menunjukkan kelebihan yang melekat pada diri kita, namun menampilkan cara hidup dengan sikap hati sebagai seorang hamba yang setia. Marilah kita belajar dari Yohanes dan Yesus untuk menjadi pribadi yang tekun beribadah, mau mendengarkan firman, serta menetapkan hati untuk taat hanya kepada Allah yang akan membuat kita menjadi pribadi yang benar di hadapannya.
Tinggalkan kesombongan diri, sikap mencari hormat dan ingin dihormati. Biarlah kita merasa tidak mampu tanpa Allah dan menyerahkan seluruh gerak dan hidup kita hanya kepada kehendak Allah. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, penuhilah diri kami dengan Roh Kudus-Mu. Ajarlah kami menjadi orang yang mampu bersikap rendah hati untuk mencintai. Bantulah agar sepanjang hidup kami mampu menjadi saksi kedatangan-Mu di dunia ini. Bimbinglah agar kami mampu mengisi seluruh hidup dengan mengasihi-Mu dan sesama kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.